Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian tetap baik ya. Baiklah anak-anak, minggu lalu materi kita yang dibahas tentang jenis-jenis norma dan juga contohnya ya anak-anak sekalian. Pada hari ini Rabu tanggal 11 November 2020, kita akan bahas materi yang berjudul IQ dan EQ. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya adalah peserta didik atau konseling mampu mencapai kematangan intelektual. Baiklah, yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu pengertian dari IQ. Apakah anak-anak semua tahu apa itu IQ? IQ itu berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentsia yang berarti kekuatan akal manusia. Kebanyakan orang mendefinisikan bahwa intelijensi adalah kemampuan berpikir. Selanjutnya pendapat ahli psikologi tentang IQ. Pendapat yang pertama yaitu pendapat dari Alfred mendefinisikan intelijensi dengan 3 komponen, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran, yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan, dan yang ketiga, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan dari 3 komponen tersebut. Komponen yang pertama yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran. Kemampuan tersebut bagaimana kita mampu mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian, untuk kemampuan yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan kita. Maksudnya, kita mampu mengubah arah tindakan kita jika dirasa bahwa tindakan yang kita lakukan kurang tepat atau kurang baik. Dan kemampuan yang ketiga, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Pada dasarnya, sebagai manusia, kita juga perlu untuk mengkritik diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia, kita perlu untuk mengkritik diri sendiri supaya membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya supaya kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian, pendapat ahli psikologi yang kedua dari Edward mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan memberikan respon yang baik dari pandangan kebenaran. Maksudnya adalah ketika kita memberikan suatu tanggapan atau respon yang baik, itu berdasarkan fakta atau kebenaran apa yang telah terjadi. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan bahas dari pengertian EQ. Menurut Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan juga orang lain. Maksudnya, kita sebagai pribadi mampu untuk mengenali luapan perasaan kita, luapan emosi kita, dan juga kemampuan mengelolanya dengan baik pada diri sendiri dan orang lain, supaya dapat terjalin hubungan dengan baik kita dengan orang lain. Baiklah anak-anak, selanjutnya 3 langkah untuk mengembangkan EQ. Yang pertama, membuka diri. Kenapa kita perlu untuk membuka diri? Karena hati adalah sumber emosi. Ya, luapan emosi seseorang memang berbeda-beda. Kita perlu membuka hati kita, menyadari apa saja yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, menjelajah emosi. Kenapa kita perlu untuk menjelajah emosi? Membuka hati dapat menemukan peran emosi dalam kehidupan kita. Kita dapat berlatih cara mengetahui apa saja yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, menjelajah emosi. Kenapa kita perlu untuk menjelajahi emosi kita? Karena membuka hati dapat menemukan peran emosi dalam kehidupan kita. Kita dapat berlatih cara mengetahui apa yang kita rasakan saat ini. Jadi, kita mengenali emosi, macam-macam emosi yang kita rasakan pada saat ini. Kalau anak-anak yang ketiga, mengambil tanggung jawab.
Mengapa demikian? Untuk memperbaiki kerusakan hubungan, kita perlu mengambil sikap tanggung jawab. Ketika kita sedang mengalami hubungan yang kurang baik dengan seseorang, kita perlu berpikir dewasa dan kritis. Kita perlu mengambil sikap, yaitu tanggung jawab. Kenapa? Karena kita harus memperbaiki hubungan yang kurang baik tersebut dengan seseorang. Baiklah anak-anak, kesimpulan kita pada hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, intelijensi itu adalah kemampuan berpikir. Emosional adalah kemampuan menggali dan mengolah emosi kita. Kemudian yang ketiga, ada 3 langkah untuk mengembangkan IQ. Itulah anak-anak kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, pesan dari ibu, kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kalian, karena jika bukan kita yang menjaga kesehatan kita, siapa lagi? Baiklah anak-anak, ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita. Baiklah anak-anak, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita juga akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan dengan materi kita tentang SQ. Selamat pagi dan tetap menjaga kesehatan ya. Tuhan senantiasa memberkati.